Perkenalkan, nama saya Sriyanti Luki, NIM 1120-131, Prodi Manajemen kelas B. Saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan bank yang akan saya jelaskan adalah Bank Sentral. Bank Sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi dalam sebuah negara. Bank Sentral juga adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Berdasarkan sejarahnya, dalam suatu negara, tingkat stabilitas ekonomi sangat tergantung pada nilai mata uang yang berlaku. Dalam usaha menjaga kestabilan mata uangnya, maka lahirlah suatu lembaga yang dikenal dengan Bank Sentral. Terdapat 3 bank yang pernah berperan sebagai bank sentral di Indonesia, yaitu yang pertama, De Javasche Bank. De Javasche Bank adalah bank sentral pertama yang berada di Indonesia. Lembaga keuangan ini dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja Willem. De Javasche Bank melakukan ekspansi dengan membangun cabang di daerah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga ke New York. Fungsinya adalah berusaha mencetak dan mendistribusikan uang kertas di wilayah jajahan Hindia Belanda. Mata uang yang diedarkan pada masa tersebut adalah gulden Belanda. Yang kedua, bank yang pernah berperan sebagai bank sentral di Indonesia adalah BNI 46. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang adalah Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46. Adanya penetapan BNI 46 sebagai bank sentral di Indonesia adalah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang pada masa itu diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1946. Dalam proses perjalanannya, BNI adalah lembaga finansial yang mencetak uang Republik Indonesia atau ORI yang dikenal sebagai mata uang yang pertama kali dicetak di Indonesia. Proses percetakan yang dilakukan oleh BNI 46 berlangsung dari tanggal 30 Oktober 1946. Dengan adanya ORI, maka uang diterbitkan Jepang atau De Javasche Bank tidak lagi berlaku. ORI dicetak dengan bentuk uang kertas dan ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, bank yang pernah berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Pada awal bulan Juli 1953, pemerintah Indonesia membangun Bank Indonesia dan menetapkan sebagai Sentral Indonesia. Bank Indonesia memiliki tugas dan peran yang sama dengan De Javasche Bank, yaitu berperan sebagai lembaga perbankan, mengatur moneter, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Tugas dan fungsi Bank Indonesia mulai berkurang pada tahun 1968 karena adanya Undang-Undang Bank Sentral di tahun 1968 yang berisi bahwa Bank Indonesia tidak lagi menjalankan perannya sebagai bank komersial, namun bertugas menjadi agen pembangunan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, tahun 1999, Bank Indonesia memiliki perannya kembali sebagai bank sentral dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Tugas dari bank sentral yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Kemudian, ada wewenang dari bank sentral, yaitu yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dan yang ketiga, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan.
Lalu bank sentral juga mempunyai kekuatan, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari bank sentral itu yang pertama, menjadi pelopor dan infrastruktur pendukung nasional payment system yang sulit tersaingi oleh kompetitornya. Yang kedua, tim manajemen yang sangat profesional yang selalu mengikuti kegiatan dan regulasi perbankan nasional dan internasional. Yang ketiga, rangkaian produk dan jasa yang inovatif dan memenuhi kebutuhan yang aktual. Kemudian ada kelemahan juga dari bank sentral, yaitu layanan perbankan bank sentral yang selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi masih disempurnakan untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan dari para penggunaan produk Bank Indonesia. Kemudian ada juga peluang atau opportunities dari bank sentral, yaitu yang pertama, sejalan dengan tekad pemerintah yang terus mengembangkan perekonomian Indonesia. Yang kedua, pencanangan tahun 2008 sebagai tahun edukasi perbankan bagi masyarakat memungkinkan dunia perbankan bertarung secara kompetitif untuk berebut nasabah. Dan ada ancaman atau threat dari bank sentral, yaitu yang pertama, perkembangan dunia bisnis semakin kompleks dengan tingkat persaingan yang tinggi di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang terus bergejolak dan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Yang kedua, masyarakat cenderung meminati perbankan yang simpel dan menawarkan berbagai macam fleksibilitas serta berbagai macam hadiah yang menggiurkan. Kemudian masuk pada lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang akan saya jelaskan adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Berdasarkan sejarahnya, gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19. Pada saat itu, koperasi masih disebut dengan koperasi pra-industri. Pada tahun 1896, R. Arya Wirya Atmaja yang saat itu menjadi Pati Purwokerto tergerak untuk mendirikan koperasi kredit yang bertujuan membantu rakyat yang terlilit hutang dengan cara memberikan kredit. Kemudian, pada tahun 1911, Serikat Dagang Islam atau SDI yang dipimpin oleh H. Samanhudi dan H.O.S. Cokro Aminoto menyebarkan impian-impian berdirinya toko koperasi yang menyerupai warung serba ada atau waserda. Namun, koperasi-koperasi yang pernah diperjuangkan tersebut sempat mengalami kegagalan dan koperasi di Indonesia mengalami kestabilan setelah Indonesia merdeka dan memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi koperasi yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi kemampuan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Dan yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Tujuan dari koperasi yang pertama, meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya. Dan yang ketiga, membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Yang keempat, menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional. Yang kelima, memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal yang ke-15. Yang pertama itu ada koperasi primer, adalah koperasi yang didirikan oleh seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. Yang kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga.
Kemudian ada jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha. Yang pertama ada koperasi produsen, yaitu koperasi yang menyediakan sarana kepada produsen untuk melakukan produksi. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan usaha berupa barang untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang ketiga, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan jasa kecuali simpan pinjam untuk kebutuhan anggota dan non-anggota. Yang keempat, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melayani anggota dan non-anggota dengan melakukan jasa disimpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan usaha lembaga. Kemudian ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan tidak dipaksa, harus berdasarkan sukarela dan terbuka. Kedua, dalam rangka pengelolaannya, koperasi harus bersifat demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha diberikan secara adil kepada masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Dan yang kelima, mengutamakan kemandirian. Koperasi juga memiliki kekuatan, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan threat atau ancaman. Kekuatan dari koperasi pertama, adanya pertumbuhan peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya. Yang kedua, manajemen yang solid, pengurus dan karyawan saling bekerja sama yang sistematis sehingga tercipta hubungan yang baik antara pengurus dan karyawan. Yang ketiga, mempunyai modal yang cukup besar, kurang lebih 25 juta, yang memperlancar usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Yang keempat, kebutuhan anggota terhadap jasa koperasi semakin lama semakin meningkat. Kemudian, kelemahan atau weakness dari koperasi yang pertama, masih banyak anggota yang tidak membayar simpanan pokok tepat waktu yang menyebabkan kesulitan dalam memperlancar usaha. Yang kedua, pelaksanaan rapat anggota tahunan yang tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, banyak anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota tahunan atau RAT, mempersulit pengambilan keputusan dalam rapat tersebut. Yang keempat, sedikit anggota yang sadar dengan manfaat melakukan transaksi di koperasi. Kemudian, peluang atau opportunities. Yang pertama, koperasi memiliki potensi calon anggota yang jumlahnya banyak sehingga dapat memaksimalkan potensi laba usaha. Yang kedua, tersedianya sarana kantor dan usaha koperasi yang cukup strategis dan memadai. Yang ketiga, adanya potensi penambahan modal dari luar koperasi untuk pengembangan usaha koperasi menjadi lancar. Yang keempat, toko koperasi memiliki potensi untuk berkembang karena berada di lokasi yang strategis. Dan terakhir, ada ancaman dari koperasi, yaitu yang pertama, kompetensi karyawan yang belum maksimal dalam melaksanakan sistem komputerisasi sehingga pengelola data tidak seperti yang diinginkan. Yang kedua, belum optimalnya pemeriksaan oleh pengawas, baik yang secara intern maupun ekstern. Yang ketiga, belum adanya kesabaran calon anggota atau akan manfaat belanja di koperasi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perbedaan. Yang pertama, perbedaan antara bank sentral dan lembaga lainnya. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang independen dan keberadaannya tidak terikat dengan lembaga lainnya atau berdiri sendiri. Sedangkan lembaga lainnya adalah lembaga keuangan yang melibatkan banyak pihak dalam kegiatan operasionalnya, diantaranya bank milik pemerintah daerah, bank asing, dan bank swasta. Kemudian perbedaan antara koperasi dan lembaga lainnya yaitu di dalam koperasi, pemilik dari badan usaha tersebut adalah anggotanya, sedangkan badan usaha lain bisa dimiliki oleh individu atau perorangan pemegang saham. Dan dalam koperasi, hasil dari usaha disebut SHU atau sisa hasil usaha, sedangkan dalam badan usaha lainnya disebut laba rugi.